roda 2 maupun roda 4. Jalan menuju Desa Sumber sudah diperhalus dengan aspal. Di kanan dan kiri jalan tampak hutan jati yang mendominasi pemandangan menuju Desa Sumber dan merupakan potensi daerah Kabupaten Blora. Di Dukuh Tambak, Desa Sumber inilah masyarakat Samin membentuk pemukiman secara mengelompok. Dilihat dari pola pemukiman yang mengelompok ini, di satu sisi memang memudahkan untuk saling berinteraksi sesama warga. Akan tetapi memang tempat tinggal mereka terkesan eksklusif, menyendiri, sehingga seakan-akan mereka tidak pernah bergaul dengan masyarakat di luar komunitasnya. Adapun cikal bakal ajaran Samin di daerah Blora bermula di desa Karangpace, Klopo Dhuwur. Di desa inilah ajaran Samin dikembangkan oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan Mbah Engkrek. Jika dilihat dari ciri-ciri khusus yang menjadi identitas orang Samin dalam penampilan sehari-hari, khususnya di Desa Sumber, menunjukkan bahwa mereka masih menjalankan ajaran-ajaran yang diperoleh dari pendahulunya, yaitu Samin Surosentiko. Ajaran Samin Surosentiko atau Saminisme yang terwariskan hingga kini sebenarnya mencuatnya nilai-nilai kebenaran, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, dan kerja keras. Samin Surosentiko melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, diantaranya mengambil tanah mereka untuk membuat rel kereta api. Akibat tindakan sewenang-wenang tersebut, mereka menolak membayar pajak kepada kolonial Belanda. Samin Surosentiko telah tiada, namun pengikutnya masih taat menjalankan ajarannya. Mereka hidup berdampingan satu dengan yang lain tanpa adanya pagar pembatas. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah gerak dan aktivitas di antara mereka. Selain ditanami rumput, halaman pekarangan juga digunakan untuk menjemur padi dan menumpuk jerami. Tumpukan jerami yang diletakkan di halaman ini sengaja disediakan untuk makanan sapi di musim kemarau. Bentuk rumah sebagian warga Samin tidak ada ketentuan. Pada umumnya, rumah mereka masih berbentuk tradisional sebagaimana bentuk rumah orang Jawa pada umumnya, seperti limasan dan kampung. Mondokan yang merupakan sebutan untuk rumah warga Samin pada umumnya belum berlantai ubin ataupun semen, tetapi masih berupa tanah sehingga terlihat agak kotor. Dinding rumah terbuat dari kayu jati, bahkan masih ada yang memakai gedek atau anyaman bambu, dan bagian atasnya tanpa dilengkapi langit-langit. Secara umum, tata ruang rumah warga Samin di Dukuh Tambak terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Di bagian luar dijumpai kandang ternak dan MCK yang terpisah dengan rumah induk. Tidak ada ketentuan secara adat yang harus dilakukan bagi warga Samin untuk merancang tata ruang rumahnya. Biasanya tata ruang rumah didasarkan pada selera serta luas rumah. Alat-alat kelengkapan rumah tangga warga Samin saat ini sudah menggunakan bahan-bahan dari pecah belah, bahkan ada juga dari plastik seperti piring, gelas, dan alat yang lainnya. Untuk alat-alat tradisional, sebagian masih mereka gunakan seperti wakul atau tempat nasi, kereneng atau wadah jajan pasar, serta kendi. Kendi tetap mereka gunakan dan selalu ada di ruang tamu. Mereka juga sudah menikmati listrik sebagai penerangan di tempat tinggal mereka. Dalam tradisi yang berlaku bagi warga Samin pada saat menerima tamu, maka seluruh anggota keluarga diharuskan untuk dapat memperlihatkan bagaimana cara mereka sangat menghargai dan menghormati tamunya. Mereka menyambut tamunya dengan berjabat tangan dan ucapan seger waras. Warga Samin senantiasa berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa Lugu, yakni bahasa Jawa yang sederhana dan cukup bersahaja. Jika ini kuenten banyune, ini betul dipemboten ini. Sabentingane nggih ngoten niku teng gaweane nggih teng sawah maju lanjut niku. Heeh. Garapane niku Pak. Amsen. Itu jenenge
Masyarakat Samin dikenal sebagai orang yang jujur dan sulit dipengaruhi paham lain. Kejujurannya merupakan wujud ajaran Samin Suro Sentiko tentang nilai-nilai kehidupan yang mereka terima. Karena itu, masyarakat luar Samin menyebutnya Wong Samin. Tetapi mereka lebih suka menyebut dirinya Wong Sikep, artinya orang yang bertanggung jawab, suatu sebutan untuk orang yang berkonotasi baik dan jujur. Pada saat Pertamina memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat Samin atas kebakaran kilang minyak sehingga menimbulkan sesak napas, bau asap dan suhu udara meningkat, ternyata mereka menolak dengan alasan bahwa mereka merasa tidak dirugikan. Inilah salah satu bentuk kejujuran masyarakat Samin yang pantas kita hargai. Pada akhirnya, uang tersebut oleh pemerintah desa setempat digunakan untuk perbaikan jalan kampung yang ada di pemukiman Samin. Tradisi selamatan yang berkaitan dengan daur hidup diantaranya adalah selamatan dibuconi. Dibuconi adalah selamatan yang dilakukan pada saat seorang wanita baru pertama kali hamil dan usia kandungannya genap 7 bulan. Untuk acara selamatan 7 bulan ini, para ibu secara bersama-sama memasak di dapur. Acara yang dilaksanakan secara sederhana ini dikunjungi oleh kerabat dekat mereka. Tradisi lainnya adalah sepasaran bayi. Sepasaran bayi merupakan selamatan atas kelahiran anak yang baru lahir sepekan. Upacara dilaksanakan secara sederhana dan dihadiri oleh tetangga-tetangga di sekitar tempat tinggal orang tua si bayi. Dalam acara khitanan tidak ada ritual khusus. Seperti pada umumnya masyarakat Jawa, hajatan dimeriahkan dengan mengundang sanak saudara mereka. Pesta yang diadakan ini sekaligus juga merupakan sarana pertemuan antar sesama warga Samin. Oleh karena itu, pada saat-saat seperti ini, warga Samin dari berbagai daerah, khususnya yang berdekatan, pasti akan menyempatkan datang untuk ikut memeriahkan hajatan itu. Pernikahan yang terjadi di lingkungan Samin biasanya dilakukan antar sesama warga Samin. Tradisi ngenger merupakan hal yang menarik di lingkungan ini. Ngenger adalah tradisi Samin yang wajib dilakukan oleh seorang anak laki-laki dewasa yang berniat menikahi seorang gadis. Pak, lare sampeyan sampun kula wujudi tatane Wong Sikep Rabi. Iya, Dok. Nggih, Pak. Lah nek wis padha demene wong tuwa gari meseni. Nggih, Pak. Nu ya, Ten. Rembuk sekecap kuwi titenono kanggone selawase. Titeni tenan lho, Ten. Sampun sepisan kanggo selawase. Kabelno kacatku neksekno turunku sing pengaran Katiem. Wah, Karim. Olah Karim. Oh iya, cukup lagi. Kula sajremi ngijabaken niatipun Pak Marto ingkang rukun dalah sing estri. Nggih. Pun dene niatipun Pak Marto sekalian ingkang sepindah sedekah Allah. Nggih. Dene kang dipun hormati kawitan lan wekasan rinten saha dalu. Pramila dipun casi hormat mugi-mugi Pak Marto sak keluargane tansah winangsukan seger waras tuwin rahayu wilujeng. Wilujeng srinten sedalune ngajeng ngantos sak wawi. Kenduri yang sedang berlangsung ini merupakan kenduri hajatan pernikahan dari salah seorang warga Samin. Kenduri ini dihadiri oleh sanak dan kerabat mereka. Dalam acara ini, pembacaan doa dilakukan oleh seorang tanduk. Di hadapan mereka tersedia ambeng dan lauk pauk sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga acara ini dapat berlangsung sesuai yang diharapkan. Dene hajatipun menika neksakaken putranipun putri pengaran Katiem. Nggih. Bilih wedal menika sampun resmi pikantuk
tiang jalur ingkang pengaran Karim. Mugi-mugi anggenipun lelumban wonten ing bebrayan enggal tansah kalis saking sedaya sambikala. Cinaketaken dhateng kawilujengan saha seger kewarasan. Tinebihaken saking sengkalane cinaketaken dhateng kawilujenganipun. Wilujeng srinten sedherone awal ngantos dumugi akhir. Bagi warga Samin, selain pemukiman sebagai tempat tinggal mereka, maka lahan pertanian atau sawah garapan yang biasa mereka sebut dengan sawah banjik menjadi bagian yang sangat penting, karena dari lahan pertanian inilah masyarakat Samin dapat menggantungkan hidupnya. Seperti halnya keluarga Bapak Wiji ini, sejak bangun pagi sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke sawah. Hal ini sesuai dengan prinsip hidup mereka, bahwa penghidupan itu ada di lahan pertanian. Adapun istrinya setelah bangun pagi mulai memasak untuk menyiapkan sarapan pagi dan makan siang bagi keluarganya sebelum ia sendiri pergi ke sawah untuk membantu suami menyelesaikan pekerjaan di sawah. Anak mereka juga ikut serta orang tuanya untuk bekerja di sawah. Sawan Bu, Bu. Jam piro ki? Jam 5 pujol. Tang sawah ya Bu ya. Di sawah mereka bekerja sehari penuh, terutama bagi kaum laki-laki. Mereka bekerja hingga jam 5 sore atau bahkan jam 7 malam baru kembali ke rumah. Kerja keras dimaksudkan untuk mencukupi hidupnya yang selaras dengan alam lingkungan mereka. Dari nama anak kaki, orang kota yang langsung dari apa kamu ini kok? Ini kok ini dipajung sih. Oh, saya burung. Iya, macam yang kok kemana mata-mata ya. Pasar barang ini, karena mugung-mugung marek-marek kalau tak kira. Ayo, itu aja ya. Lu nak jual kan kecil lek. Oh, yang macam ketemu awal. Aja lah, awalnya takut supaya. Ya kan? Oke, ya. Itu ya. Oh. Ini. Terus kita ke sana. Awe. Pak tak pakai aja. Ini awe. Pekerjaan yang dianggap paling mulia dan sesuai dengan kondisi mereka adalah sebagai petani. Mereka mempunyai anggapan bahwa apabila mempunyai niat, tekad, serta kemampuan dalam mengolah lahan pertanian, niscaya tidak akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Rata-rata warga Samin memiliki sawah sekitar 2 hektar untuk setiap keluarga. Hasilnya untuk 1 kali panen dapat mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun.
Oleh karena itu, mereka tidak pernah mengalami kekurangan makan, bahkan berlebihan. Kelebihan hasil panen tersebut mereka jual dan uangnya dibelikan sapi untuk diternakkan. Masyarakat Samin lebih suka menggantungkan hidupnya sebagai petani, sebab menurut anggapan mereka, pekerjaan sebagai petani jauh dari kebohongan. Prinsip ajaran yang selalu dipegang yakni kejujuran, rupanya masih menjadi pedoman hidupnya, sehingga boleh dikatakan bahwa hampir tidak ada orang Samin yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Menurut mereka, berdagang adalah pekerjaan yang tidak disukai, karena mengandung unsur kebohongan dan hal itu akan menimbulkan dosa. Dalam hal pendidikan anak, sebagian besar warga Samin sudah menyadari pentingnya sekolah bagi anak-anaknya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak mereka bisa membaca dan menulis. Walaupun demikian, mereka masih beranggapan bahwa kepandaian anak tidak hanya diperoleh di sekolah formal saja, akan tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana caranya memberi bekal kepada anak dengan menanamkan ajaran Saminisme tentang kebenaran, kejujuran, dan kerja keras agar ia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya kelak. Pada umumnya, masyarakat Samin menanam padi 2 kali dalam setahun. Pada saat memungut hasil, para petani langsung merontokkan gabah dengan menggunakan thresher. Selain alat-alat pertanian tradisional yang masih digunakan seperti halnya cangkul, sapit, dan luku, maka penggunaan traktor ternyata sangat mendukung dan mempermudah dalam pengolahan lahan pertanian. Pada musim kemarau, sebagian sawah milik warga Samin memperoleh pengairan dari sumur pompa. Proyek jaringan irigasi air tanah berupa sumur pompa ini merupakan bantuan dari Bank Pembangunan Asia. Dengan adanya sumur pompa ini, para petani dapat menanami sawahnya dengan tanaman padi. Menurut keterangan mereka, sawah yang mendapat pengairan irigasi secara teratur hanya 40%, sedangkan sisanya yang 60% merupakan sawah tada hujan. Namun dengan adanya pengairan dari sumur pompa tersebut, sangat besar manfaatnya bagi para petani Samin. Bagi warga yang memiliki ternak berupa lembu, maka kandang ternak ditempatkan di sisi depan dari rumah induk. Untuk menghindari faktor bau, maka kandang senantiasa dibersihkan. Adapun kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang sehingga menyuburkan tanaman mereka. Dalam hal menanam polowijo seperti jagung atau istilah Saminnya icir-icir, masyarakat Samin senantiasa melakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini mereka mempunyai satu kepentingan, yaitu hidup rukun dan saling tolong-menolong. Mereka tidak mengenal tenaga upahan. Sifat kebersamaan dan rasa solidaritas di antara mereka sangat tinggi, sehingga mereka mau mengorbankan apa saja yang dimiliki untuk kepentingan bersama. Masyarakat Samin juga mengenal adanya sistem tumpang sari, yakni dengan memanfaatkan lahan yang ada di sela-sela tanaman pokok yang lain. Dengan demikian, para petani akan mendapatkan keuntungan ganda. Salah satu sungai yang mengalir melintasi desa Sumber adalah Sungai Sumber yang bermuara di Bengawan Solo. Walaupun tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, namun keberadaan sungai ini merupakan sumber air bagi desa Sumber dan lingkungan sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga Samin menggunakan sumur pompa tangan atau oklek. Biasanya mereka menampung air sumur ke dalam genuk atau sejenis gentong untuk keperluan sehari-hari. Ketersediaan air juga dikarenakan tempat tinggal mereka tidak jauh dengan areal hutan yang pada musim penghujan lahan hutan banyak menyerap air, sehingga pada musim kemarau kebutuhan air bagi penduduk masih bisa tercukupi. Walaupun masyarakat Samin tidak sepenuhnya melakukan tradisi dalam rangka pemeliharaan lingkungan, namun mereka masih melakukan upacara yang berkaitan dengan sumur tua. Upacara sumur tua selalu dikaitkan dengan pertanian yang biasa mereka sebut dengan sedekah bumi.
Sedekah bumi dalam bentuk kenduri bersama yang diselenggarakan masyarakat di Dukuh Tambak diawali dengan kedatangan para warga dengan membawa ambeng ke rumah kepala dukuh atau kamituo. Di rumah ini mereka berkumpul untuk melaksanakan kenduri. Di hadapan mereka telah terkumpul ambeng, dilengkapi dengan berbagai lauk pauk sebagai pelengkap acara sedekah bumi. Ambeng bagi orang Jawa melambangkan rasa syukur dan kerukunan warga serta penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dakwaken pawedhaling bumi. Pramila dipun sedekahaken mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk imbalan adem ayem tentrem lan kabahagiaan. Tinebihaken saking sedaya sambikala cinaketaken dhateng kawilujengan saha keslametan. Slameto srinten sedalune awal ngantos dumugi ing akhir. Upacara setahun sekali ini biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu Wage. Selain menguras sumur tua dan kenduri bersama, acara ini juga dilengkapi dengan kerja bakti yang diikuti oleh warga di Dukuh Tambak. Bentuk kegotong royongan masyarakat Samin juga terlihat pada saat terjadi bongkar rumah milik salah satu warga di luar lingkungan pemukiman Samin. Mereka berbaur dengan masyarakat lain dan saling bahu-membahu bekerja sama untuk membongkar dan memindahkan rumah. Walaupun mereka membaur, namun ciri khas orang Samin terlihat dari penampilan mereka yang memakai ikat kepala dan caping. Di dapur, para ibu sedang memasak. Bahan yang dimasak selain disediakan oleh yang punya kerja, juga dibantu oleh para tetangga, termasuk ibu-ibu dari keluarga Samin. Inilah bentuk kegotong royongan di antara warga di Desa Sumber. Mereka melakukan dengan ikhlas dan sukarela. Untuk warga kami yang berada di Dusun Tambak, ini juga dari warga Samin, itu memang masih terlalu tertinggal. Karena apa? Karena juga dia masih masih mempunyai dari leluhurnya, yaitu dia masih orang yang sehingga dia juga kami salut bahwa dia itu masih memegang yaitu dari leluhurnya, yaitu tidak saling dengki, curi maupun mencuri dan lain sebagainya. Dan dia juga sangat mendambakan yaitu kegotong royongan, yaitu baik dalam keluarga maupun di lingkungan dusun itu sendiri. Pajak bumi yang dulunya itu dia terkenal tidak mau membayar pajak, ternyata tidak. Dia juga masih mau membayar pajak. Mungkin pada bulan Mei itu dia juga sudah lunas khususnya untuk Dusun Tambak, sehingga masih membantu pemerintah. Jadi andai kata ada anggapan bahwa dia itu orang yang tidak mau membayar pajak, itu adalah tidak benar. Ironis kalau orang mengatakan Samin itu berkaitan dengan hal sesuatu yang tidak baik. Dapat kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam ajaran Samin, orang itu harus menjauhi perbuatan jelek seperti colong, jupuk, mencuri, begal, ngeco. Kemudian orang harus juga menjauhi sifat-sifat iri, drengki, serai, tahpen, open, kemeren, dan lain sebagainya, sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang demikian itu sangat-sangat dijauhi oleh warga masyarakat Samin. Justru mereka itu memiliki sifat-sifat yang sungguh amat baik, berbudi luhur, karena di dalam tata kehidupan keseharian beliau di dalam masyarakat Samin itu tumbuh dan berkembang sifat-sifat gotong royong, kerukunan, kesederhanaan,
kesahajaan, yang semuanya itu demi kebaikan bersama. Dalam istilah Samin, sami-sami baik. Nah, hal yang demikian itu suatu hal yang sungguh sangat kita butuhkan dalam alam yang saat ini, dalam kemajuan teknologi saat ini. Ternyata di Blora masih ada komunitas masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, kerukunan, kegotong royongan, dan sifat-sifat baik yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh komunitas masyarakat Samin di Kabupaten Blora. Masyarakat Samin di Kabupaten Blora tidak hanya di Dukuh Tambak ini, namun juga ada di daerah-daerah sebaran di wilayah Kabupaten Blora, seperti di Tanduran, Kecamatan Dungtuban, juga kemudian di Blora bagian utara, sampai berkembang juga keluar wilayah Kabupaten Blora di Pati, Kudus, Rembang, dan lain sebagainya. Namun kesemuanya itu sebenarnya dulu Samin berasal dari Kabupaten Blora. Mudah-mudahan potret kehidupan masyarakat Samin di Kabupaten Blora ini dapat menjadi gambaran kehidupan dan seri teladan yang lebih baik di masa mendatang.